Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1105 versi bajak lautnya sudah rilis, dan ini adalah segmen real reviewnya. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Puncak Kebodohan. Ya, judul ini menggambarkan perjuangan Kuma yang sudah mengorbankan dirinya untuk keselamatan Bonnie. Dan menurut Gorosei Saturn, tindakan Kuma itu merupakan puncak dari kebodohan. Lanjut kita masuk ke cerita. Halaman pertama menunjukkan kegemparan para pasukan angkatan laut yang ada di Pulau Egghead. Setelah perintah untuk melancarkan Buster Call dijalankan, mereka pun berlarian untuk segera meninggalkan pulau itu. Wakil Admiral Doll meminta Kizaru dan Gorosei Saturn untuk segera pergi juga, tapi mereka berdua menolak. Saturn dan Kizaru akan tetap berada di Egghead selama Buster Call dijalankan. Ya, dengan kemampuan regenerasi Saturn yang luar biasa dan kecepatan Kizaru yang hebat, tentu Buster Call bukan ancaman bagi mereka. Lagi pula, keberadaan mereka di Pulau Egghead masih dibutuhkan untuk memastikan agar Vegapunk dan kru topi jerami tidak melarikan diri. Kizaru pun meminta Wakil Admiral Doll untuk pergi bersama pasukan angkatan laut yang lain. Ya, selanjutnya di halaman kedua, Kizaru dan Saturn berbincang dengan Vegapunk yang tampak seorang diri ada di hadapan mereka. Ya, Vegapunk meminta agar Egghead tidak dihancurkan karena banyak penelitian berharga di pulau itu. Dan jika pulau ilmu pengetahuan tersebut hancur, maka pengetahuan dunia akan mundur sejauh 1 abad ke belakang. Vegapunk pun memohon kepada Kizaru karena tentu Saturn tidak bisa diharapkan. Kizaru sendiri hanya menoleh kepada Saturn, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Gorosei Saturn menegaskan bahwa dia sudah tidak percaya dengan Vegapunk. Gorosei itu menduga jika Vegapunk mungkin saja masih menyembunyikan sesuatu di Pulau Egghead. Karena itulah Egghead harus diratakan dengan tanah. Nah, sebagai pembaca tentu kita tahu ya bahwa dugaan Saturn itu benar. Ada sesuatu yang masih disembunyikan oleh Vegapunk di Pulau Egghead, yaitu adalah robot kuno. Ya, mari kita nantikan bagaimana si robot kuno itu akan beraksi. Apalagi di beberapa chapter sebelumnya, dia terlihat sudah mulai aktif. Jadi mimin rasa robot kuno itu akan punya peran yang sangat penting di Pulau Egghead. Selanjutnya, Vegapunk meminta belas kasihan atas nama kemanusiaan kepada Saturn. Tapi hal itu tentu saja tidak berguna. Bahkan di halaman selanjutnya, Saturn mengatakan jika dia sudah memerintahkan para pengejar untuk menghancurkan kapal-kapal ilmuwan yang melarikan diri dari Pulau Egghead. Vegapunk sangat terkejut mendengar hal itu. Dia mengatakan bahwa orang-orang itu tidak bersalah, mereka tak tahu apa-apa tentang abad kekosongan. Namun Saturn menegaskan bahwa semua kemungkinan yang bisa menguak tentang abad kekosongan harus dihapuskan. Dan keserakahan Vegapunk tentang rasa keingintahuannya lah yang membuat para ilmuwan itu menanggung akibatnya. Lanjut kita menuju ke halaman 4. Di sini terlihat para pasifista sudah mulai aktif. Mereka melakukan serangan laser ke berbagai arah. Lalu beberapa kapal-kapal angkatan laut pun sudah mengkonfirmasi kesiapan mereka untuk segera memulai Buster Call. Selanjutnya kita berpindah ke tim Sanji, Franky, dan Atlas. Mereka bertiga sedang mengevakuasi Bonnie dan Kuma untuk segera menuju ke roket vakum. Di sini Bonnie tampak cemas karena Vegapunk ditinggal sendirian bersama Saturn dan Kizaru. Tapi ya berkat hal itulah mereka semua bisa melarikan diri. Lalu Sanji pun mengatakan bahwa dia tidak akan pergi tanpa membawa Vegapunk. Selanjutnya Sanji menghubungi Nami untuk mengetahui keadaan terkini di Labo PES. Dan di Labo PES ada beberapa informasi penting yang bisa kita ketahui. Pertama, ada Usopp dan Chopper yang tampak panik karena akan ada Buster Call. Bahkan Usopp menyesali nasib buruknya yang kembali terjebak dalam Buster Call.
Kemudian ada percakapan antara Nami dan Sanji. Pertama, Nami menanyakan keadaan Luffy. Sanji menjawab bahwa keberadaan Luffy belum diketahui, tapi dia yakin bahwa Luffy akan baik-baik saja. Lalu Nami pun mengatakan bahwa Zoro masih bertarung melawan Lucci, dan Jinbe akan segera menyusul Zoro agar setelah pertarungan itu Zoro tidak tersesat. Selanjutnya, Vegapunk Edison memberikan kabar bahwa Lilith ada bersama Brook, dan mereka ternyata sudah berhasil mengamankan kapal Sanigo. Nah, dari semua hal itu ada satu hal buruk tentang situasi ini, yaitu nasib robot Vega Force yang sudah dihancurkan oleh Kizaru. Ya, awalnya robot itu menjadi salah satu rencana mereka untuk melarikan diri dari Pulau Egghead. Tapi karena robot Vega Force sudah hancur, maka rencana pelarian mereka akan terhambat. Nah, dengan situasi ini dibutuhkan robot baru untuk menggantikan peran robot Vega Force. Dan sepertinya robot pengganti itu adalah si robot kuno. Tentu kita masih ingat ya bahwa robot Vega Force dibuat berdasarkan prototipe dari robot kuno. Jadi kemungkinan besar si robot kuno itu bisa menggantikan peran dari robot Vega Force. Lanjut, kita beralih kepada Brook dan Lilith yang terlihat sedang mengendarai Sanigo dengan cara berseluncur di daratan yang licin. Nah, di sini awalnya Brook dan Lilith tampak baik-baik saja, tapi ternyata mereka punya satu kesulitan, yaitu mereka bingung bagaimana cara untuk menghentikan laju kapal Sanigo. Ya, kapal Sanigo terlihat terus meluncur tak bisa berhenti. Ya, semoga saja keduanya punya cara untuk menghentikan kapal itu. Sementara itu, pasukan angkatan laut sudah siap untuk melancarkan Buster Call fase pertama. Mereka pun berniat untuk menembus pertahanan Pulau Egghead yang terkenal kuat. Oke, lanjut kita kembali ke lokasi para pasifista. Di sini robot-robot yang berbentuk kuma itu sudah melakukan penyerangan ke laboratorium Egghead. Vegapunk hanya tertegun melihat labnya yang berharga dihancurkan. Nah, pada momen ini ada hal yang aneh, yaitu Sartun dan Kizaru meninggalkan Vegapunk seorang diri. Ya, Vegapunk asli yang menjadi tujuan utama mereka malah tidak dihabisi ketika sudah ada tepat di hadapan mereka. Ya, tampaknya Sartun dan Kizaru masih terlalu sombong untuk membiarkan Vegapunk tetap hidup. Mungkin mereka mengira ilmuwan itu akan berakhir dalam Buster Call di Pulau Egghead. Oke, lanjut kita beralih ke tim penyelamat Franky dan Vegapunk Atlas. Mereka sudah membawa Bonnie dan Kuma ke dalam roket vakum dan siap menuju ke Labo Pes. Roket vakum itu hanya butuh 32 detik untuk sampai ke lokasi. Tapi ternyata Kizaru bisa bergerak dengan lebih cepat. Admiral Cahaya itu pun memotong selang roket vakum. Alhasil, Franky dan yang lainnya jatuh kembali ke tengah-tengah Pulau Egghead. Dan sialnya di bagian bawah mereka sudah menanti banyak pasifista yang siap untuk melakukan tembakan laser. Nah, di bagian akhir ini ada hal yang sangat ironis, yaitu para klon Kuma yang bernama pasifista siap untuk menghabisi Bonnie. Ya, sosok yang mati-matian diselamatkan oleh Kuma itu bisa saja dihabisi oleh tiruan Kuma sendiri. Lalu di sini Gorosei Sartun juga menganggap bahwa pengorbanan Kuma itu adalah suatu puncak kebodohan. Oke, lanjut kita akhirnya melihat keadaan Luffy. Perutnya tampak membesar karena kekenyangan. Sepertinya dia sudah makan banyak dari mesin penghasil makanan. Para prajurit marin yang menemukan Luffy berniat untuk segera menangkapnya, tapi sepertinya hal itu terlambat. Oke, lanjut kita masuk di panel terakhir, dan di sini ada hal yang sangat mengejutkan, yaitu kapal-kapal angkatan laut yang mengejar para ilmuwan ternyata sudah gagal. Ya, mereka sudah dihancurkan oleh orang-orang misterius yang saat ini menuju ke Pulau Egghead. Jadi siapakah mereka? Mari kita tunggu konfirmasinya. Oke, itu aja video real review untuk chapter 1105 ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih.